Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wisyanti Hukom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU, fungsi dari CPU, komponen yang terdapat dalam CPU beserta fungsinya, dan cara pemasangan komponen-komponen CPU. Yang pertama, pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU juga dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Yang selanjutnya, fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU agar lebih terlindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal yang lain yang dapat dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya, motherboard berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selanjutnya, prosesor. Prosesor merupakan otak yang menjalankan proses kerja pada komputer. Komponen ini bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya untuk mengatur segala aktivitas serta jalannya program yang ada. Prosesor mempunyai satuan kecepatan MHz dan GHz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula kinerja yang diberikan. Yang selanjutnya, kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin, menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Selanjutnya, RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lain. Yang selanjutnya adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Selanjutnya, VGA atau Video Graphic Adapter. VGA merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Selanjutnya, sound card. Sound card atau piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Selanjutnya, baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai yang digunakan BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan seperti itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, setting BIOS dan lainnya tidak hilang. Yang selanjutnya, ROM. ROM atau Read Only Memory merupakan tempat penyimpanan firmware BIOS serta pengaturannya. Selanjutnya, power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi untuk mengubah tenaga DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Selanjutnya, optical drive. Optical drive atau sering juga disebut dengan ODD atau optical disk drive adalah sebuah perangkat keras tambahan yang dapat melakukan
proses pembacaan dan penulisan data pada media CD atau DVD. ODD tersedia dalam beberapa jenis dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, cara pemasangan komponen-komponen CPU. Proses merakit komputer memerlukan alat-alat dan bahan yang tak terlalu banyak. Untuk memudahkan proses merakit komputer, kamu hanya membutuhkan alat berupa obeng las berukuran sedang. Jenis obeng tersebut dilengkapi dengan magnet di ujungnya, sehingga dapat mempermudah pembuatan antar bagian CPU. Sementara untuk bahan-bahannya, siapkan beberapa komponen dasar di atas dan melengkapi komponen tambahan lainnya, seperti konektor USB dan audio, kabel power LED, dan kabel arus listrik. Selanjutnya, cara pemasangan yang pertama, buka casing pada CPU, buka scrap penahan yang berada di belakang CPU, lalu lepas penutup bagian belakang casing. Yang kedua, pasang prosesor ke motherboard. Pada tahap ini kamu perlu memastikan jenis prosesor yang digunakan, sebab ini berkaitan dengan jenis soket yang akan dipakai. Awali dengan membuka soket prosesor, tarik bagian pengait ke sebelah kiri secara hati-hati, lalu tarik ke atas. Setelah itu buka besi penutup pada subprosesor. Kemudian masukkan prosesor dengan memegang tepinya memakai 3 jari. Pada tahap ini kamu harus berhati-hati dan jangan sampai menyentuh lingkaran keemasan atau pin agar tidak ada kotoran yang menempel. Jika dirasa sudah tepat, kamu bisa memasukkan prosesor. Setelah itu, pasang pengaman dan menekan besi pengait atau pengunci dengan hati-hati. Yang ketiga, pasang kipas prosesor atau heatsink. Posisikan heatsink di atas prosesor, sesuaikan dengan posisi kaki heatsink masing-masing. Bila posisi dirasa pas, kencangkan kakinya memakai scrap dan obeng hingga terpasang dan pada badan motherboard. Kamu bisa memastikan apakah heatsink telah terpasang dengan baik atau tidak dengan menggoyangkannya. Jika heatsink tidak goyang, pemasangan berhasil dilakukan. Yang keempat, pasang random access memory atau RAM. Sebelum pemasangan RAM, kamu harus memperhatikan jenis RAM dan soket yang digunakan. Hal ini penting agar proses memasang RAM sesuai antar tipe RAM dan soket yang ada. Bila keduanya dirasa cocok, kamu bisa langsung memasang RAM dengan mengencangkan soket secara perlahan. Pastikan soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. Yang kelima, pasang power supply. Sesuaikan posisi power supply dengan tepat yang telah disediakan. Jika dirasa tidak pas, kencangkan bodi power supply dengan kuat. Yang keenam, pasang motherboard pada casing. Langkah selanjutnya yakni memasang motherboard ke dalam casing. Setelah itu dikencangkan dengan baut. Yang ketujuh, pasang di CD atau DVD RWU. Umumnya CD atau DVD drive yang berada di bagian depan casing. Pasang dengan kencang dengan baut. Kemudian pasang kabel yang menghubungkan CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. Selanjutnya, yang kedelapan, pasang hard disk. Untuk memasang hard disk, posisikan label menghadap ke atas. Selain itu, posisikan lubang hard disk dengan casing, kemudian kencangkan dengan baut. Yang kesembilan, pasang kabel CD atau DVD drive dan hard disk. Pada proses ini, kamu perlu memperhatikan ujung antar kabel yang akan dipasang pada CD atau DVD drive dan hard disk. Setelah itu, lanjutkan dengan memasang ke motherboard. Yang ke-10, memasang konektor USB dan audio. Agar keduanya bisa aktif, tiap-tiap konektornya harus terpasang pada motherboard. Pasang tiap konektor di bagian pinggir motherboard. Yang selanjutnya ke-11, pasang kabel power LED. Selanjutnya, kamu bisa memasang kabel power LED. Umumnya kabel ini terdiri dari kabel power, kabel restart, dan kabel LED yang memiliki fungsi masing-masing. Pastikan untuk memperhatikan instruksi yang ada pada motherboard. Selain itu, pasang tiap-tiap kabel secara perlahan dan sesuaikan dengan jumper yang disediakan. Selanjutnya yang 12, pasang kabel power supply ke motherboard. Untuk menghubungkan arus listrik yang masuk, kamu perlu memasang kabel power pada motherboard. Pastikan untuk memasang dengan hati-hati dan dalam posisi yang sesuai. Selanjutnya, sambungkan kabel arus listrik. Umumnya kabel arus listrik memiliki 3 lubang. Tempatkan
posisi masing-masing pada power supply yang digunakan untuk sambungkan paralel ke monitor. Selanjutnya ke-14, sambungkan ke monitor. Pasang konektor VGA pada monitor dengan posisi yang sesuai. Pastikan jarum-jarum di dalamnya tidak bengkok. Setelah terpasang, kencangkan dengan baut. Yang terakhir, tes komputer. Setelah semua komponen telah terpasang, kamu bisa mencoba komputer dengan mengecek tombol power dan komponen lainnya. Jika berhasil, kamu akan mendapati tampilan booting sistem operasi. Jika komputer belum menyala, cek kembali posisi pada power supply. Pastikan power supply terpasang dengan benar. Bila komputer blank, cek kembali sambungan kabel pada beberapa komponen seperti monitor, RAM, dan prosesor hingga terpasang dengan pas. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.